Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih kepada seluruh siswa kelas 11 yang bergabung di room Zoom kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetap semangat. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya, Nak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ini. Oke, ini pembelajaran terakhir di room kelas 11 ini. Semoga kalian tetap semangat. Baik, langsung saja saya share screen-nya. Bisa dilihat ya, Nak ya? Bisa dilihat semuanya? Bisa, Nak? Bisa nih. Oke. Nah, di minggu sebelumnya ya kita sudah membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas sistem peradilan di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan tentang pengertian peradilan, kemudian yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk peradilan di Indonesia. Jadi ada beberapa macam peradilan di Indonesia. Nanti kita akan bahas satu persatu yang nantinya peradilan ini sangat erat kaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, pengertian peradilan nasional. Jadi peradilan nasional itu adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional ataupun pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan maupun peradilan, ataupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling berkaitan sedemikian rupa sehingga terwujud suatu keadilan hukum. Jadi tujuannya itu untuk mewujudkan keadilan hukum yang bisa kita bilang berfungsi dengan baik ataupun bisa mengatur seluruh lini kehidupan masyarakat itu berfungsi dengan baik. Ya. Nah, adapun dasar hukumnya. Jadi peradilan di Indonesia ini juga memiliki dasar hukum. Ada beberapa dasar hukum yang harus kita ketahui, itu terdapat pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Ini bisa dilihat ya, Nak, bersama-sama. Kebebasan kehakiman yang bersifat menunggu, gitu ya. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta pengadilan pengendali, gitu ya. Itu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mana menjelaskan tentang peradilan negara. Nah, jadi kita tahu ada 4 peradilan di Indonesia. Tadi ya, ada peradilan umum, karena ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan ada peradilan tata usaha negara. Dan masing-masing itu tadi semuanya ada aturan dasar hukum yang mengaturnya. Ya, itu yang menjadi pedoman bagi Mahkamah Agung untuk mengadili setiap kasus-kasus tindak pidana hukum. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini hanya dia membahas tentang kekuasaan kehakiman.
yang mana mengatur mengenai badan-badan peradilannya. Nah, seperti apa badan-badan peradilannya, penyelenggara kekuasaan kehakimannya, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan. Jadi semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Selanjutnya adalah Lembaga Peradilan Nasional, ya, dia di bawah ini ada juga pengadilan-pengadilan di Indonesia di bawah Peradilan Nasional. Ya, jadi kita lihat skemanya ini ada Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung ini sebagai lembaga utama, lembaga tertinggi yang mengadili seluruh tindak pidana di di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Ya, nak ya, ini peradilan umum, ya kan? Jadi di peradilan umum sendiri di bawahnya adalah pengadilan tinggi. Ya, di bawah peradilan umum ada pengadilan tinggi. Nah, pengadilan umum ini adalah mengatur tindak pidana kasus-kasus pidana di tingkat, kalau pengadilan tinggi ya, di tingkat dia berada di tingkat provinsi, ibu kota provinsi, pengadilan tinggi. Jadi kalau kita misalnya dia adanya di Medan ya, pengadilan tinggi itu ada di kota Medan, ada di kota Jakarta juga ada, seperti itu, ibu kota provinsi. Sementara kalau untuk pengadilan negeri ini dia di kabupaten kota. Nah, kalau misalnya di Deli Serdang ada di Luwu Pakam, seperti itu dia, nak. Ya. Nah, ada juga di peradilan agama. Jadi semuanya naungannya sama, nak. Mahkamah Agung utamanya. Jadi kalau untuk Mahkamah Agung ini adalah untuk tingkat kasasi. Kasasi itu ada pengajuan, ada perkara-perkara yang tidak bisa dituntaskan di bawah lingkungan pengadilan tinggi, maka dia akan dibawa ke Mahkamah Agung sebagai namanya tingkat kasasi, ya. Nah, kalau pengadilan tinggi ini adalah kasus-kasus ataupun perkara tingkat banding namanya. Jadi segala perkara yang tidak bisa diputuskan di pengadilan negeri, maka bisa namanya naik banding ke pengadilan tinggi. Jadi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Jadi pengadilan ini di bawah peradilan umum. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi tonggak utamanya sama, semuanya Mahkamah Agung. Nah, di bawah Mahkamah Agung itu ada peradilan namanya peradilan agama, sama. Nanti peradilan agama membawahi pengadilan tinggi agama dan membawahi pengadilan negeri agama. Selanjutnya nanti ada peradilan militer. Peradilan militer membawahi pengadilan tinggi militer dan pengadilan negeri militer. Jadi sama semuanya, nak ya. Nah, sementara peradilan tata usaha negara nanti membawahi yang namanya pengadilan tinggi tata usaha negara dan pengadilan negeri tata usaha negara. Jadi ada 4 ya. Kalau ditanya berapa peradilan di Indonesia, ada 4, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Tuh ya, nak. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia Mahkamah Agung tadi. Sebenarnya siapakah lembaga Mahkamah Agung ini? Jadi Mahkamah Agung atau biasa kita singkat dengan MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama. Bersama-sama ini artinya apa? Yang membawahi 4 peradilan tadi. Peradilan agama, peradilan militer, peradilan umum, dan peradilan tata usaha negara. Ya, nanti kita bahas peradilan umum itu membahas apa saja, peradilan agama itu apa-apa saja yang dibahas kasusnya, kenapa ada peradilan tata usaha negara, kenapa ada peradilan militer, nanti kita. Jadi ini tadi ya lingkungannya, bisa dilihat ya, nak ya. Nah, jadi daerah hukum Mahkamah Agung meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan pengadilan yang ada di seluruh Indonesia.
dan juga menjamin agar hukum itu dilaksanakan dengan sebenar-benarnya ataupun biasa kita sebut dengan supremasi law, supremasi hukum, menempatkan hukum pada tingkatan yang semestinya. Itu yang merupakan tugas ataupun kewajiban dari Mahkamah Agung, ya. Nah, selanjutnya adalah tugas ataupun fungsi Mahkamah Agung. Yang pertama, melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan. Itu menjadi dasar tugas utamanya. Selanjutnya adalah peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman serta mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan. Jadi memilih hakim yang berada di pengadilan tinggi, pengadilan negeri itu tugas dari Mahkamah Agung, mengawasi seluruh tingkah laku dan perbuatan hakim itu sendiri. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di lingkungan peradilan, serta untuk kepentingan negara juga Mahkamah Agung ini memberikan peringatan. Jadi kalau ada misalnya kesalahan dari hakim, memberikan peringatan, teguran, petunjuk, itu adalah tugas dari Mahkamah Agung ataupun MA. Nah, dalam hal kasasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung itu adalah tidak berwenang ataupun melampaui batas wewenangnya. Jadi dia tidak membahas tentang kasus-kasus di Mahkamah Konstitusi, seperti misalnya kasus konflik pemilu, itu tidak menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Tentang partai politik itu tidak menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Jadi jangan sampai melampaui batas wewenang. Salah menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku, dalam hal kasasi ya nak ya. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan dibatalkannya putusan yang bersangkutan. Jadi bisa diingat sekali lagi bahwa Mahkamah Agung adalah menangani perkara-perkara di tingkat kasasi. Nah, peradilan umum ini di bawah Mahkamah Agung ada 4 peradilan. Yang pertama adalah peradilan umum. Peradilan umum itu sendiri adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk mencari keadilan. Bagi rakyat untuk mencari keadilan. Jadi baik tindak kasus perkara perdata, pidana itu ada di lingkungan peradilan umum. Lingkungan peradilan umum ini membawahi pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Jadi ingat ya, beda antara peradilan dan pengadilan, Peradilan itu lingkungan yang mengadili. Kalau pengadilan itu adalah tempatnya untuk mengadili kasus perkara. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kalau kita cari peradilan di Indonesia, mana peradilan umum yang tidak ada? Tapi kalau pengadilannya kita cari ada. Bisa dipahami ya nak ya? Oke, selanjutnya adalah pengadilan tinggi. Jadi pengadilan tinggi itu biasa disingkat dengan PT, merupakan bukan PT Persero ya, tetapi pengadilan tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi, Jadi dia dalam hal ini menangani di tingkat banding. Kalau tadi Mahkamah Agung Kasasi, di pengadilan tinggi itu tingkat banding. Jadi terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Jadi misalnya ada seseorang yang terkena kasus tindak pidana, dia masuk ke pengadilan negeri. Nah, di pengadilan negeri ketika diputus perkaranya oleh hakim di pengadilan negeri, dia tidak tidak mau gitu, maksudnya dia ingin hukumannya itu di bawah perkaranya, maka dia melakukan banding. Nah, bandingnya itu dilakukan di pengadilan tinggi, itu dia, bagi terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Sementara pengadilan tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan. Jadi mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya.
Bukan berarti merupakan tingkat pertama dan terakhir, seseorang itu nggak boleh lagi. Misalnya ada perkara yang diputus di pengadilan tinggi tidak sesuai juga, bukan berarti seseorang itu tidak boleh ke Mahkamah Agung untuk melakukan kasasi, boleh, karena dia merupakan masih tingkat pertama. Terakhir ini kalau misalnya dia puas dengan hasil putusan yang ada di pengadilan tinggi. Tapi jika dia tidak puas, seseorang itu, dia boleh melakukan namanya kasasi di tingkat Mahkamah Agung, gitu ya nak ya. Nah, jadi ingat, pengadilan tinggi ini dia hanya memutus perkara untuk tingkat banding dan wilayahnya berada di ibu kota provinsi, gitu ya. Ini menjadi bagian dari peradilan umum. Nah, selanjutnya adalah pengadilan negeri. Ini tadi nak ya, pengadilan negeri ini tingkat paling bawah, paling akhir, gitu ya. Tapi kalau untuk pemutusan perkara dia menjadi pengadilan paling utama, paling pertama, sampai nanti kasusnya jika tidak tuntas sampai ke Mahkamah Agung. Nah, jadi pengadilan negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama. Jadi pengadilan negeri yang biasanya sering kita lihat ya nak ya, dan pengadilan negeri ini berada posisinya di kabupaten kota. Ya, contoh misalnya di Lubukam, seperti itu dia. Nah, jadi dia semua golongan tindak pidana perdata itu diadili di pengadilan negeri. Ya. Nah, jadi susunan pengadilan negeri ini juga terdiri dari pimpinan, ketua pengadilan negerinya, wakil pengadilan negeri, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Hampir sama semuanya, nak, untuk masalah susunan di pengadilan tingkat pengadilan negeri tinggi, gitu ya, hampir sama. Yang membedakan hanya nanti di Mahkamah Agung. Karena apa? Di Mahkamah Agung itu ada beberapa hakim agung, ada 9 hakim agung, itu dia, nak. Tapi kalau untuk pengadilan tinggi negeri itu masih sama susunannya. Nah, kita lanjut. Jadi ada pun beberapa tugas maupun wewenang dari pengadilan negeri tadi. Yang pertama itu adalah menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, ya. Jadi ketika ada seseorang ditangkap, itu masih harus ada proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Nah, tapi ketika sudah di pengadilan negeri, maka harus sudah tahu bahwa seseorang ini sudah disahkan atau tidak masalah penangkapannya, masalah penahanannya, penghentiannya, penyelidikannya, ataupun penghentian tuntutannya. Itu akan diadili di pengadilan negeri. Nah, tentang ganti kerugian ataupun rehabilitasi juga dibahas di pengadilan negeri juga. Memberikan keterangan itu sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 ya, tahun 1986. Nah, nanti bisa dibaca juga Kak, dibaca ulang nak, supaya kita tidak mempersingkat waktu ya kan. Nanti dibaca ulang di psikologi apa saja yang menjadi tugas dan wewenang. Yang pasti yang utama adalah dia menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyelidikan itu tadi. Nah, ini dia ada contoh beberapa pengadilan negeri ya. Pengadilan Negeri Malang, ya, di Indramayu. Nah, bisa dilihat bersama. Ada yang pernah melihat pengadilan negeri? Pernah ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah lingkungan peradilan agama. Ya, tadi kita bahas peradilan umum, sekarang di peradilan agama, berarti yang kedua ya nak ya. Jadi peradilan agama ini ada juga namanya membawahi peradilan agama Islam. Ya nak ya. Nah, tugasnya adalah memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang ya yang beragama Muslim ataupun Islam mengenai bidang hukum perdatanya. Jadi misalnya bagian hak waris, sengketa perceraian, itu juga dibahas bagi umat Islam ya, itu dibahas di pengadilan agama Islam. Ya, jadi dia hal-hal yang mengenai bidang hukum perdata yang diputus berdasarkan syariat Islam itu ditangani oleh lingkungan peradilan agama. Contohnya apa? Talak tadi ya kan, pernikahan, bagian hak waris. Nah, kemudian peradilan agama ini tadi kan saya katakan ada membahas tentang
perkara-perkara yang menyangkut tentang agama-agama Islam. Jadi timbul pertanyaan. Jadi jika misalnya ada non-Muslim melakukan perceraian, itu diadili di mana ya? Di tingkat mana ya kira-kira, Nak? Halo, Nak? Dengar suara saya? Dengar? Oke ya, jadi kalau membahas tentang peradilan agama, dia hanya membahas tentang kasus-kasus yang bersifat sesuai dengan syariat Islam tadi. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang akan melangsungkan perceraian, ya, jadi orang tersebut beragama di luar Islam, seperti misalnya Nasrani kita katakan. Nah, maka dia tidak dibahas di lingkungan peradilan agama. Nah, lantas dia dibahas di mana? Maka dia dibahas di lingkungan peradilan umum. Nah, jadi untuk tingkat kasus paling bawahnya berarti di pengadilan mana, Nak? Pengadilan negeri, seperti itu dia. Nah, jadi peradilan agama ini hanya membahas tentang kasus-kasus yang di bawah peradilan agama. Jadi peradilan agama ini membawahi pengadilan tinggi agama yang berada di provinsi ibu kota, kemudian membawahi juga apa? Pengadilan negeri agama yang berada di kabupaten kota. Itu dia ya. Untuk masalah perkara naik banding dan kasasinya sama seperti tadi peradilan umum. Jadi muara akhirnya akan berada di Mahkamah Agung sebagai pemutus tingkat terakhir, ya. Putusan tingkat terakhir, ya, tidak ada lagi kalau mau naik banding kasasi lagi di tingkat yang lain nggak bisa lagi. Terakhir hanya di Mahkamah Agung, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada? Jadi yang perlu kalian ingat adalah bahwasanya tadi ada 4 peradilan umum, ya, peradilan umum, peradilan militer, tata usaha negara dan agama. Nah, ini semuanya ini nanti akan kita bahas lagi, Nak. Jadi ini adalah pertemuan tentang sistem peradilan bagian pertama. Nanti di minggu depan insya Allah kita akan bahas sistem peradilan ini, kan belum selesai ya, Nak, ya. Nanti akan kita bahas insya Allah sistem peradilan di Indonesia bagian kedua, ya, part 2, ya, Nak, ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan, Nak? Pas. Jadi jika tidak ada, saya cukupkan saja dulu untuk materinya pada pagi hari ini. Saya sangat mengharapkan kalian itu bisa rajin ataupun mengulang membaca modul-modul yang diberikan oleh guru kalian, Nak, karena banyak membaca tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Intinya adalah harus rajin membaca, itu ya, Nak, ya. Mungkin saran saya atau pesan saya adalah tetap menjaga kesehatan, tetap semangat walaupun di belajar kalian seperti ini, tetap maksimalkan pembelajaran kita. Terima kasih ya. Saya akhiri dengan nanti minggu depan kita akan masih belajar tentang sistem peradilan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.